Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira dengan NPM 22120111589. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari paten. Menurut HR Subekti, paten adalah hak yang diberikan kepada penemu atas hasil penemuan yang bersifat baru dan bermanfaat untuk dunia industri, yang memberi hak eksklusif kepada penemu untuk memanfaatkan penemuannya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian ada hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Hak khusus adalah hak yang bersifat eksklusif, artinya hak tersebut hanya diberikan kepada penemu sebagai satu-satunya yang berhak atas penemuannya. Dalam hal ini, hak seperti itu tetap melekat pada penemu dan tidak berkurang sekalipun di kemudian hari. Ada pula yang berdasarkan undang-undang diakui sebagai penemu terdahulu. Hak khusus tersebut diberikan oleh negara kepada penemu berdasarkan permintaannya. Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk dalam undang-undang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI, sebagai satuan organisasi di lingkungan Departemen Pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten. Selanjutnya, ada subjek paten dan juga objek paten. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai subjek paten terlebih dahulu. Mengenai subjek paten, dalam pasal 10 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan, yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Kemudian, jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensinya tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Selanjutnya ada objek paten. Paten mempunyai objek terhadap temuan atau invensinya, yaitu invention dalam bidang teknologi yang secara praktis dapat dipergunakan dalam bidang perindustrian. Pengertian industri di sini bukan hanya sekedar industri tertentu, akan tetapi dalam arti yang luas seperti perkembangan teknologi dalam industri bidang pertanian, industri bidang teknologi peternakan, dan juga industri dalam teknologi pendidikan. Selanjutnya, berdasarkan pengertian yang didapat dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, konsep perlindungan paten ialah hak yang dimiliki oleh inventor terhadap invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu, baik dilakukan oleh sendiri maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melakukan invensinya. Sebuah invensi dapat dipatenkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah baru. Jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang punya keahlian tertentu di bidang teknik. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan di berbagai jenis industri. Selanjutnya, menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga adalah teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup kecuali jasad renik atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Pada intinya, paten memberikan perlindungan hukum bagi para inventor agar mereka memiliki hak eksklusif dan invensi yang mereka ciptakan. Dengan adanya paten, inventor dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan, memproduksi, atau menjual invensi mereka tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk mendorong invensi dan memberikan insentif bagi para penemu agar terus mengembangkan teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Proses memperoleh paten melibatkan pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dan melalui serangkaian pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa invensi tersebut memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jika permohonan disetujui, paten akan diberikan dengan jangka waktu perlindungan tertentu, yaitu 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Setelah masa perlindungan berakhir, invensi tersebut akan menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin dari pemegang paten. Contoh kasus pelanggaran paten dan penyelesaiannya. Contoh kasus pelanggaran paten yang pertama itu ada contoh dari Nokia dan OVO, di mana kasus pelanggaran paten antara Nokia dan OVO bermula ketika Nokia menggugat atas dugaan pelanggaran paten terkait teknologi jaringan 3G dan 4G. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi mencapai 2,39 triliun. Nokia menuduh OPPO dan mitra lokalnya yaitu PT Bright Mobile Telecommunication menggunakan teknologi paten Nokia tanpa izin. Proses hukum, kedua pihak sempat bernegosiasi untuk memperbarui perjanjian lisensi yang telah kadaluarsa. Namun hal tersebut tidak mencapai kesepakatan. Pengadilan akhirnya menolak gugatan Nokia karena tidak menyertakan Guangdong OPPO Mobile Telecommunication Corp Ltd sebagai pihak tergugat. Ketika negosiasi gagal, Nokia mengajukan gugatan hukum terhadap OPPO di berbagai negara. Contohnya itu di Jerman, pengadilan memutuskan mendukung Nokia dalam beberapa kasus dan melarang penjualan perangkat OPPO. Januari 2024, Nokia dan OPPO mencapai kesepakatan lisensi silang global yang mengakhiri semua gugatan hukum di berbagai negara. Kesepakatan tersebut mencakup di mana OPPO membayar royalti kepada Nokia atas penggunaan paten-paten terkait, pembayaran tertunda untuk periode pembayaran selama masa sengketa berlangsung, dan lisensi baru yang memungkinkan OPPO terus menggunakan teknologi milik Nokia tanpa resiko pelanggaran hukum. Kesepakatan tersebut tidak hanya mengakhiri konflik hukum, tetapi juga memungkinkan kedua perusahaan tersebut untuk kembali fokus pada bisnis inti mereka. Kasus sengketa paten antara Apple USA melawan Samsung Korea Selatan berawal pada tahun 2011, bahwa Samsung diklaim oleh Apple telah menggunakan teknologi miliknya. Apple menggugat Samsung ke Pengadilan Federal San Jose, California, Amerika Serikat. Adapun paten yang dilanggar oleh Samsung antara lain: 1. Bounce Back, paten Apple nomor 381. Kedua, Single Scroll Face to Zoom, paten Apple nomor 915. Yang ketiga, Tap to Zoom, paten Apple nomor 163. Yang keempat, iPhone Front, paten Apple nomor D677. Yang kelima adalah iPhone Back, paten Apple nomor D087. Yang keenam adalah Home Screen, paten Apple nomor D305. Dan yang ketujuh adalah iPad Design, paten iPad nomor D899. Akibat dari gugatan yang diajukan pihak Apple, maka pihak Samsung diminta untuk membayar denda sebesar 1 miliar USD atau sekitar 9,5 triliun. Semula perusahaan asal AS itu mengajukan tuntutan sebesar 2,5 miliar USD atau sekitar 23,7 triliun lebih kepada Samsung. Samsung melanggar 6 dari 7 paten Apple, sedangkan Apple tidak melanggar satupun paten Samsung. Kemenangan Apple di Amerika Serikat merupakan kemenangan pada peradilan tingkat pertama. Akan tetapi, pihak Apple kemudian melanjutkan gugatannya yang kedua dengan mengajukan pelarangan penjualan beberapa produk Samsung pada awal November 2012. Pihak Apple menggugat Samsung Galaxy Note 10 dengan sistem operasi Jelly Bean dengan harapan dapat menghentikan seluruh penjualan smartphone Samsung. Namun gugatan yang kedua ini ditolak oleh Hakim Lucky Koh karena dewan juri tidak dapat menemukan adanya pelanggaran hak paten Apple pada desainnya. Hak paten yang dipersengketakan oleh Apple hanya berlaku bagi Android Donut seri pertama, Cupcake, Eclair Froyo, dan Gingerbread. Sedangkan untuk Android seri terkini, 3X ke atas, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, dan yang terbaru Jelly Bean tidak terkena larangan beredar. Berbeda dengan pengadilan federal di San Jose, Amerika Serikat, para pihak Samsung menggugat pihak Apple ke Pengadilan Distrik Pusat Korea Selatan atas pelanggaran paten yang dilakukan oleh panel 3 hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Apple melanggar 2 paten teknologi sementara Samsung melanggar salah satu paten Apple. Yaitu pengadilan memberikan ganti rugi kecil untuk kedua perusahaan meminta
memerintahkan penghentian sementara penjualan dari produk yang melanggar di Korea Selatan. Meskipun yang dilarang bukanlah model terbaru dari Samsung ataupun Apple, Samsung dikenai denda 25 juta won, sedangkan Apple 40 juta won. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Samsung melanggar salah satu paten utilitas Apple, yaitu efek bounce back di iOS, dan Apple telah melanggar 2 paten wireless Samsung. Klaim Apple bahwa Samsung menyalahi desain juga memutuskan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa konsumen akan bingung smartphone Samsung dan smartphone Apple, dan bahwa ikon smartphone Samsung tidak melanggar hak paten Apple. Berikut adalah serangkaian keputusan pengadilan mengenai kasus ini. Pengadilan AS memutuskan mendukung Apple dengan menyatakan bahwa Samsung telah melanggar hak paten utilitas dan paten desain. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan bahwa Samsung melanggar salah satu paten utilitas Apple, yaitu efek bounce back di iOS. Pengadilan Korea Selatan juga memutuskan bahwa Apple telah melanggar 2 paten wireless Samsung. Apple memenangkan putusan pengadilan di seluruh Uni Eropa terhadap Galaxy Tab. Hal ini dapat dilihat dan disimpulkan bahwa sengketa ini dapat membuktikan kompleksitas hukum global berkenaan dengan hukum kekayaan intelektual dengan pertimbangan yurisdiksi di dalamnya.